Berjarak kurang lebih 30 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, masyarakat Dusun Karampuang, Desa Tompobulo, Kecamatan Bulupodo, memiliki tradisi yang sangat kental dan unik, serta keasliannya tetap terpelihara hingga hari ini. Sebut saja namanya Pesta Adat Mapogao Sihanua, sebuah tradisi yang dilakukan berulang-ulang sepanjang tahun. Pesta warisan nenek moyang ini bukanlah sekadar perayaan biasa, sebab kenyataannya segala hal yang terkandung di dalamnya syarat akan nilai budaya. Mapogao Sihanua atau pesta kampung ini dikenal sebagai pesta adat terbesar yang rutin dilaksanakan masyarakat pendukung kebudayaan Karampuang setiap Oktober atau November tahun berjalan. Ritual ini dapat dilakukan usai seluruh masyarakat di wilayah ini melakukan panen. Pesta adat ini merupakan perwujudan dan rasa syukur atas keberhasilan panen pertanian dan perkebunan masyarakat setempat. Bahkan, sebagian masyarakat ada yang meyakini tradisi ini konon mampu menolak datangnya bala. Puluhan hingga ratusan masyarakat berbondong-bondong memadati kawasan adat ini saat perayaan berlangsung, termasuk dari kalangan pejabat pemerintah daerah. Dasarnya isarana pesta Sihanua atau pesta adat. Iya nasa kalau kiri fugau makamula nasa tema bahang sana pertama negai pertama kue di tema baham kedua kurun di barana pertama tu tema baham kurun mak bahati kan di tanran dia soe maka dasi di fitu itu atau maka dati dasi rai kenana nama pemula tema pota pura dari tema pota sana engkariasen lama baja mapisaka yara kanana prete mapisaka kanana ro bajana ro kanana tawe ikan mak gerik manu ni yara mak gerik manu te kanana ro selesainya kanana ro matase ni manu kede kerasa mak but tuli yara mak but tuli yara sengit tuli ikan gambaran dunia ya mara idi na senra munringe mutere de Illinois mata pakai mutalif pangalata barat hari mana mutalif pangalata lasi karena si bahwa umur malampe masapa dan lehala maka dipotongnya maka di sini di lina itu daerah baraka dan dia karena dilakukan terus senge mapugao Sihanua melo tulu dari pangalata lah nah hari mata tesi kane. Pesta adat ini memiliki sejumlah rangkaian unik dan tidak boleh dilewatkan, seperti magerek manu atau tradisi pemotongan ayam. Saat pagi menyingsing, seluruh ayam yang merupakan sumbangan masyarakat dipotong, dibersihkan lalu dibakar oleh kaum pria. Setelah bersih, ayam-ayam ini diserahkan kepada kaum ibu untuk diolah menjadi makanan yang lezat. Setelah siap saji, sebagian makanan ini akan digunakan untuk bahan ritual, sementara sebagian lainnya disajikan untuk dikonsumsi peserta upacara. Sambil menyiapkan makanan, Sanro beserta tokoh adat lainnya melakukan ritual yang disebut Matuli atau ritual penjemputan padi yang ditanam para petani. Padi yang diambil ini diketahui terdiri dari 4 jenis yang melambangkan 4 elemen yang ada di bumi, yakni air, tanah, angin, dan api. Upacara ini diiringi dengan gandrang Sanro, gamaru, jongjong, dan bunyi-bunyian lainnya. Di bagian ini juga dilakukan acara mapadeko atau menumbuk lesung untuk menambah kemeriahan acara. Mapadeko juga dikenal sebagai isyarat bahwa sebentar lagi ritual di puncak gunung dilaksanakan. Namun sebelum itu lebih dulu dilakukan makan bersama di rumah adat Karampuang. Makan bersama ini menyimbolkan keakraban para pemangku adat dengan sejumlah lapisan masyarakat. Tibalah saatnya tokoh adat dan sejumlah masyarakat menre ribulue atau naik ke puncak bukit. Di kaki bukit, Tomatoa julukan tokoh adat tertinggi di kawasan ini memukul gong atau dolmen sebanyak 7 kali, simbol penghormatan terhadap dunia nenek moyang. Inilah momentum di mana masyarakat berkumpul dengan tenang dan tertib menuju bukit yang didahului Sanro. Di atas gunung ini kemudian dijalankan acara malohong atau meletakkan kain putih di atas sebuah batu altar lalu melepaskan ayam atau hewan ternak lainnya.
Masyarakat adat Karampuang dalam melaksanakan pesta adat Mapogao Sihanua ini juga mengenal tradisi yang namanya Mak Bali Sumanga atau yang biasa disebut Mas Sulobepa. Dua hal ini bisa dikatakan serangkai yang menyimbolkan bahwa masyarakat Karampuang memiliki dua kasta, yakni Gela dan Tomatoa. Dalam tradisi ini, masyarakat adat juga menyiapkan bahan obat untuk seluruh warga sembari menyiapkan kue khas yang disebut kue Bali Sumanga. Nanti lagi pada malam berikutnya itu 3 hari kemudian atau itu akan dirangkaikan disebut dengan Mas Sulobepa atau Mak Bali Sumanga. Nah, Mak Bali Sumanga ini adalah sebuah biasanya 2 komponen yang harus menyatu. Karena perlu diketahui bahwa untuk di Karampuang itu mengenal 2 strata sosial saja. Kalau di tempat lain ada 3, di Karampuang hanya 2. Itu strata Tomatoa dan strata Panggela. Jadi masyarakat akan berkumpul, kalau strata Panggela itu kumpul di sini, di sebelah ada Tomatoa. Dan malam Kamis itu mereka akan gabung. Mereka akan menyatukan diri bahwa kita memiliki tanggung jawab bersama melestarikan adat kita dan melanjutkan tradisi ini. Jadi malam rangka itu ada disebut dengan makere. Makere itu dilakukan oleh 2 pasang remaja, masing-masing 1 penjaka, 1 gadisnya, 2 pasang. Mereka akan mengiris beberapa daun-daunan tertentu yang akan dijadikan sebagai bahan ritual. Malam itu Mas Sulobepa itu sangat unik sifatnya karena simbol-simbolnya ada banyak sekali, diiringi musik dan macam-macam. Lalu pada itu berlangsung pada tengah malam. Kemudian subuh dilaksanakan lagi namanya baca. Tak berhenti di situ, masyarakat adat di wilayah ini juga mengenal tradisi maling atau berpantang yang dimulai 3 hari setelah acara Mak Bali Sumanga. Pantang bagi mereka untuk menjalankan 3 hal, diantaranya Tema Pacera, Tema Parumpu, Tema Rongkaju. Dan masing-masing artinya larangan memotong hewan ternak, larangan melaksanakan ritual tersendiri, bahkan yang lebih ekstrim larangan berhubungan suami istri. Inilah sejumlah rangkaian pesta adat Mapogao Sihanua yang apik dan tertata dengan baik. Kini masyarakat adat Karampuang dalam menjalankan segala tradisinya telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum lewat surat keputusan yang diterbitkan Bupati Sinjai Andi Seto Gadis Tasapa tahun 2022 ini.